Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, idza 'azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada ayat yang membicarakan tentang nikmat. Ayat ke 48. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu, kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan ingat pula bahwa sesungguhnya aku menjadikanmu faddal, lebih utama di atas seluruh alam. Maksudnya di atas seluruh makhluk. Wattaqu yawmal la tajzi, dan takutlah kamu pada hari ketika la tajzi, la tidaklah ada, tajzi asal kata dari jaza. Jaza niku adalah ganjaran, balasan, upah atau ganti. La tajzi, tidak ada yang bisa menggantikan nafsin an nafsin, nafsun an nafsin, satu diri terhadap diri yang lainnya. Wala yuqbalu, dan tidaklah diterima minha, daripadanya syafaat. Syafaat tidak diterima. Wala yu'khadhu, dan tidak pula diambil daripadanya adlun. Adlun itu adalah keadilan atau tebusan. Adlun itu Kafawi mengatakan bahwa di setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadilan di sana, tentang masalah timbangan, masalah hisab, penghisapan, masalah juga al-qis. Qis ini kejujuran. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Dan tidak pula ada pertolongan
Maksudnya tidak ada pertolongan, tidak ada keadilan, tidak ada syafaat pada hari itu kecuali itu datang dari diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sama-sama kita merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel. Bani Israel diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu. Sinten Bani Israel ini? Bani Israel itu adalah anaknya Nabi Israel. Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu namanya anaknya Nabi Ibrahim. Berarti Bani Israel niku adalah keturunannya langsung dari Nabi Ibrahim. Putu. Nggih, putu ada ngarani. Putu. Anak Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Berarti putune Nabi Ibrahim itu Nabi Yakub atau Nabi Israel. Nah, Bani Israel itu anak keturunan nih Nabi Yakub itu adalah buyute. Ya, buyute itu dari golongan Nabi juga. Bani Israel itu dari golongan Nabi. Nabi-nabi dari golongan Bani Israel, mulai dari Nabi Yusuf, semuanya, semua nabi-nabi itu adalah golongan daripada atau keturunan Nabi Yakub, Nabi Israel, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa nanti ada diceritakan, nanti ada kajian sendiri tentang Nabi Isa alaihissalam di Quran surat Al-Imran. Kemudian yang bukan keturunan Nabi Yakub adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nanti yang ahli sanad yang bisa menghafalkan tentang masalah urutan daripada sanadnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian dan telah aku jadikan kalian adalah faddaltukum, yang lebih utama daripada seluruh alam.
ayat ini menggambarkan bahwa meskipun Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, kemudian telah dimuliakan, kemudian telah dilebihkan dari seluruh alam, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengingat apa yang perlu diingat, apa yang harus diingat oleh Bani Israel adalah pada hari wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yaitu pada hari ketika la tajzi, tidak ada balasan, tidak ada jaza, tidak ada jaza, itu ada pengganti nih. Jadi gak ada upah, gak ada upah. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, tidak ada la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada pengganti antara satu diri ke diri yang lainnya. Jadi Bani Israel itu diperintah oleh Allah untuk mengingat bahwa nanti kamu akan menemui hari yang di sana tidaklah ada pengganti antara satu diri dengan diri yang lainnya. Tidak ada, kecuali tentang dirimu sendiri. Jadi apabila kamu beramal untuk dirimu sendiri, apabila kamu beramal, ya amalmu untuk diri kamu sendiri. Nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima daripadanya syafaat. Tidak ada syafaat yang diterima. Wala yu'khadu, dan tidak ada yu'khadu, akhoda diambil daripadanya adlun. Adlun itu adalah keadilan. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada keadilan, kecuali keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Yes, terus. Ini mau ikut ngaji nih. Ya. Ini mau ikut ngaji. Jadi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat berikut ini mengingatkan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam untuk mempelajari atau mengingat atau menjadikan ini sebuah peringatan bahwa Bani Israel itu telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya yang bagaimana? Nah, itu ayat-ayat nanti, ayat-ayat yang selanjutnya setelah ini. Ada ayat yang ke 49, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Terus wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum fa akhraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Ini menceritakan tentang keistimewaan, keutamaan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Nanti pembahasannya, tapi pembahasan yang sekarang adalah bahwa
Bani Israel ini adalah keturunan Nabi, keturunan yang dekat. Keturunan yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diperintah oleh Allah untuk takut, wattaku, takutlah kamu akan hari di mana hari itu tidak ada la tadzi, tidak ada balasan nafsun an nafsin syai'an, antara satu diri terhadap diri yang lainnya. Jadi balasan yang amalnya seseorang itu akan diterima oleh orang yang beramal itu sendiri. Jadi ketika Bani Israel itu meskipun anaknya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, satu saudara kandung Nabi Yusuf. Bani Israel itu salah satunya adalah Nabi Yusuf. Meskipun saudaranya Nabi, meskipun anaknya Nabi, diperintah oleh Allah, wattaku, takutlah kamu. Wattaku yauman, pada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada balasan antara satu diri amalnya seseorang kepada ke orang lain, tidak ada. Jadi kalau yang beramal itu Nabi Yusuf, Bunyamin tidak akan tidak dapat amalan, tidak dapat ganjaran daripada amalannya Nabi Yusuf. Ini kalau langsung ke arah Bani Israel. Bagaimana pelajarannya kepada diri kita? Meskipun kita, saya, atau ini anaknya Pak Yai, anaknya Gus, anaknya Ustadz, anaknya Habib, anaknya atau saudaranya, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, la tajzi, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran. Ditegaskan nanti di penutup surat juz yang pertama. Tilka ummatun qad khalat, demikianlah umat-umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum, bagi kamu, maka sabtum, apa yang kamu usahakan untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan sampai merasa saya anaknya kiai, saya anaknya Habib, saya anaknya Ustadz. Ini sudah ditegaskan. Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Nikmatnya apa? Anaknya Nabi itu nikmat. Kemudian saudaranya Nabi itu nikmat. Kemudian banyak lagi pertolongan-pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Bani Israel ini pernah dimatikan, dihidupkan lagi oleh Allah. Itu saking utamanya, saking mulianya Bani Israel. Itu diperintah oleh Allah untuk wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingatlah bahwa pada hari, takutlah kamu pada hari ketika hari itu tidak ada balasan, tidak ada pahala yang kamu dapatkan kecuali kamu beramal sekarang untuk pada hari itu.
Jadi nggak ada urusan antara kamu dengan orang tuamu, meskipun kamu anaknya kiai, meskipun kamu anaknya Habib, meskipun kamu anaknya Nabi. Diceritakan dalam Quran surat Al-Anbiya bagaimana anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an. Apalagi saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku kalau sudah, doa saya, siapa tawasulnya yang bisa diterima kalau nggak melalui saya. Orang-orang yang seperti ini, kenapa kok tidak membaca ayat-ayat semacam ini? Dia membaca Al-Quran tapi tidak paham apa yang dibaca. Dan Allah menjelaskan, dan Allah mewanti-wanti, wattaqu, takutlah kamu, yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari ketika tidaklah dibalas kecuali antara satu diri dengan diri yang lainnya, kecuali dari amal itu sendiri. Kalau kamu berbuat taat kepada Allah, maka balasannya akan kamu peroleh, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau kamu berbuat soleh, berbuat baik kepada orang lain, maka balasan itu akan kamu peroleh pada hari itu. Kalau kamu berbuat zalim kepada orang lain atau berbuat zalim kepada Allah atau kepada Rasulnya, berbuat zalim kepada umatnya, maka akan kamu peroleh balasan daripada perbuatan itu atas perbuatanmu sendiri. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak pula diterima bagi mereka syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah bagaimana? Syifa. Syifa itu adalah obat. Syafaat itu yang menyembuhkan, yang menjadikan keringanan. Bagaimana nantinya ada pertolongan, ada syafaat. Lain syafaat dengan pertolongan. Dalam ayat ini beda antara syafaat dengan pertolongan. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Nah, harus difahami bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan diri kita, amal kita, itu adalah menyangkut atas diri, atas pribadi kita sendiri. Tidak ada hubungan dengan perbuatan orang lain atau orang tua kita. Tidak ada perbuatan yang dibalas kecuali perbuatannya diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang diberi nikmat ini diperintah oleh Allah untuk takut. Apalagi kita, apalagi diri kita ini saat ini yang diberi nikmat oleh Allah, yang digambarkan begitu besar nikmat yang Allah berikan, diperintahkan oleh Allah untuk takut. Apalagi hanya kita, hanya sekedar kita ini anaknya seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Nabi, tidak ada hubungannya dengan ulama, tidak ada hubungannya. Kemudian kita merasa nggak takut kepada hari ketika hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Maka ayat ini mewasiatkan, mewanti-wanti
supaya kita ini ingat bahwa orang tua kita, meskipun orang tua kita ini Habib, meskipun orang tua kita ini kiai, meskipun orang tua kita ini nabi sekalipun, itu tidak akan bisa menolong kita, tidak akan mampu memberikan syafaat kepada kita, kecuali atas dasar amalan diri kita sendiri. Apa yang dikatakan syafaat? Di sini ada kata syafaat. Syafaat ini adalah apabila kita ini saat ini berjalan sesuai jalan yang dicontohkan, maka di sana akan ada syafaat. Apabila kita ini berjalan pada satu rel kereta api, satu gerbong, satu gerbong, maka jalannya ini meskipun kita ini dalam keadaan bagaimanapun akan tetap sampai kepada stasiun yang sama. Itu. Apabila tidak, maka tidak akan sampai. Bagaimana kita akan dapat bertemu syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita hanya berucap, ngomong, tapi perjalanan kita tidak seperti perjalanan Rasulullah. Nah, itu syafaat. Syafaat itu wala yuqbalu minha syafaat, tidak diterima, tidak dikabulkan daripadanya syafaat. Kenapa? Kita diperintahkan takut oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafaat, tidak diterima syafaat. Kenapa kok nggak diterima syafaatnya? Karena yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub ini memberikan pelajaran seperti begini kepada anak-anaknya. Di dalam nanti ada ingatlah ketika Nabi Yakub idhadaro Yakubal maut, ketika Nabi Yakub akan berwasiat ketika mau meninggal, ma ta'budu min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kematian saya. Ini nanti diceritakan di dalam ini ajaran Nabi Yakub kepada Bani Israel. Tapi ternyata Bani Israel tidak mengikuti Nabi Yakub. Oh, saya akan menyembah apa yang engkau sembah, apa yang disembah oleh bapak-bapak engkau dari keturunan Nabi Ismail. Tapi ternyata Bani Israel menyembah anak sapi. Nah, ini kan sudah melenceng. Bagaimana akan mendapatkan syafaat? Nah, itu nanti akan ketika waktunya akan kita bahas. Begitu juga ketika saat ini kita mengetahui bahwa amalan-amalan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan umat akhir zaman, umat Nabi itu dijadikan bukan faddal tukum alal alamin, tapi kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, perbedaan antara kita dengan Bani Israel.
Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan wa anni faddaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku jadikan kamu sebagai aku jadikan faddal. Aku karuniakan kepadamu lebih utama daripada seluruh alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi catatannya adalah ukhrijat linnas. Kamu akan menjadi umat yang terbaik ketika kamu mau keluar kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga nanti hubungannya dengan syafaat itu hubungan syafaat dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kalian, meskipun kalian nggak dapat nggak dapat orang-orang yang mengikuti, tapi kalian sudah melakukan, kita ukhrijat linnas, mendatangi manusia untuk diajak taat, untuk diajak datang ke pada rukun Islam, kepada rukun iman. Ini akan Allah jadikan kita ini sebagai umat yang terbaik. Akan kita digolongkan dengan umat yang terbaik. Itu syafaat. Ada hubungannya dengan amal. Tapi kalau tidak, wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun, maka tidak akan diambil keadilan kecuali keadilannya Allah Subhanahu wa taala, walahum yunsarun, dan tidak akan ada pertolongan. Siapa yang bisa menolong? Ya dirimu sendiri. Kalau dirimu kepingin ditolong oleh siapa? Ya oleh amalanmu sendiri. Amalanmu yang akan menolong. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.